Kenapa gitu mas? Kan nama Anda Firza Monyet. Tapi bukan monyet beneran, itu kan nama dari Mas Panji. Emang iya? Iya. Banyak bener orang yang nama panggungnya dari gue ya, so gue pikir-pikir. Mongol Stress dari gue. Nggak sengaja. Terus? Ada lagi beberapa gue lupa sekarang kalau ingat. Tapi lu salah satunya lagi juga berarti. Emang bener? Bener mas. Coba ulang lagi sama yang nonton. Gimana ceritanya lu bisa dapat nama Firza Monyet itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu lagi show-nya Bonar Manalu. Yang personal branding. coret asisten. Yang itu. Selesai acara orang pada nari-nari, joget-joget, ketawa-ketawa lah. Nah terus yang saya ditelanjangin mas, ditelanjangin sama Ristek juga tuh, disemprot-semprot pakai hand sanitizer punggung. Ada tuh. Nah besoknya Mas Panji tuh ngupload di IG-nya Mas Panji. Wah show-nya bagus banget lah segala macam. Show-nya Bonar dia. Terus di caption-nya tuh di akhirnya ditutup dengan pertunjukan topeng monyet. Saya lagi begini beneran ada fotonya. Sejak itu? Ristek nerusin tuh naik comedy gym, Firza Monyet, ini Firza Monyet, semuanya monyet. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi lu bilang tadi bahwa jadi rezeki. Jadi rezeki mah. Emang sejak namanya Firza Monyet, rezeki apa yang datang ke lu? Nggak tahu ya. Ini mungkin nggak sih mas, jadi orang pertama kali denger lucu dulu namanya. Naik ke atas panggung tuh jadi jauh lebih empuk. Mungkin, penontonnya. Bisa jadi. Terus jadi sering lucu. Terus ada aja rezeki gitu. Nah ini kan berarti kan, ini kan mau bikin show kan lo? Iya. Judulnya apa? Korban Ibu Kota. Anjay. Kapan itu? 16 Desember. Harga tiketnya? Ada 3 jenis. Yang pertama harganya, ini presale untuk presale ya. Warga lokal itu 100.000. Dapat 2 tiket. Yang kedua harganya itu lebih mahal. 120.000. Dapat 2 tiket? 3 tiket. 3 tiket. Itu kan lebih murah dong? Ya, tapi kan mahal 120.000. Yang terakhir? Yang terakhir, ini istimewa. Dia harganya 200.000 untuk 1 tiket. Tapi dapat jamuan istimewa. Dot meja, sofa kayak gitu. Lu gitu ngerti berhitung nggak sih lu? Gue baru tadi gue nanya ini karena ada andil gue di nama panggung lu, berarti gue berhak mendapatkan sebagian kesuksesan lu dari spesial ini. Tapi kalau cara ngitung lu itu gimana? Saya tuh berpikir malah gini, yang penting rame. Emang makannya apa? Yang berapa 400.000? Makanannya buah, bolu. Kayak gubernur, biar berasa gubernur loh. Kayaknya nggak spesial-spesial amat untuk dapat 400.000 dah. Ya nggak apa-apa, dia boleh makan setidaknya. Namanya kan perantau sukses. Perantau sukses kan begitu, congkak. Ya jadi silakan dibeli tiketnya di mana? Beli tiketnya di Tip-Tip. Di Tip-Tip. Oh, di Tip-Tip. Keren. Setara lah sama Hibmas. Ngeri. Sama Gautama. Sama Gotama. Betul. Tempatnya di mana? Tempatnya di Markas Comika. Markas Comika. Respect sekali. Oke, jadi silakan disikat tiketnya, dan itulah kenapa Firza Monyet datang ke sini, promo soal show-nya itu. Apa yang membuat lu merasa sekarang waktunya? Lu udah stand up berapa lama sih? Sebenarnya 2015 malah mas. Awalnya tuh. Lama juga ya? Awalnya tuh di Palembang. Oh, gue inget gue ngeliat foto lu zaman dulu kayak gimana ya. Iya. Awalnya stand up Indo Palembang. Awalnya Palembang. Kita pernah ketemu nggak? Nggak Di pernah. Palembang? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus? Di Palembang ikut kompetisi internal gitu. Juara 4 deh waktu itu. Habis itu ngerantau ke Jakarta tuh. Habis itu lama nggak stand up lagi mas. Baru balik lagi ketika udah kerja di Comika, baru balik lagi stand up. Karena waktu itu lu kerja sama Limbat. Kerja sama Limba. Pas balik ke stand up itu berarti tahun 2021. 2021. Sampai sekarang jadinya sering open mic, sering stand up di sini, dan ngerasa udah waktunya. Udah. Ini juga mikir gini mas, kayaknya spesial tuh makin lama tuh makin banyak dari yang nama-nama bikin spesial tuh kayak nggak harus tembus TV kayaknya gitu deh. Memang. Kayaknya tahun depan tuh bakal jauh lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Udah ada yang banyak ngomong sekitar lo? Enggak, ini menurut perasaan lu aja. Tahun depan bakal banyak lagi dengan yang namanya tuh belum masuk TV lah gitu. Iya. Karena sebenarnya nggak apa-apa juga, asal lu siap aja. Artinya kalau misalnya lu belum masuk TV, ya jangan kapasitas 400 gitu misalnya. Kayak sekarang lu mau mulai kan, lu mulainya di Markas Comika, itu kan 80 sampai 90 gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi lu sendiri penentunya apa? Kenapa akhirnya, ya udah gue mau bikin sekarang gitu? Karena ada satu cerita tuh yang ngedongkol di hati, pengen saya ceritain mas. Oh, lu benci istri lu? Bukan Lu itu. benci anak lu? Bukan mas, kenapa saya Lu seolah-olah benci Jokowi?
Bukan, saya nggak sepinter Lu itu. benci siapa? Bukan benci, tapi ada ya rahasia di hidup saya. Yang udah disetujuin sama istri, udah ceritain aja ke papa gitu. Tapi masalahnya nggak boleh dikasih tahu di promo, Mas. Oh, oke. Itu ada unsurnya tuh kenapa korban ibu kota tuh. Oh, oke. Tapi itu akan diceritain. Secara umum si spesial ini yang berjudul Korban Ibu Kota, itu banyak ngomongin soal menjadi perantau dari Palembang. Iya, ya. Kayaknya lebih ke ini deh, Mas. Kayaknya storytelling dari awal saya di Palembang karena perceraian orang tua gitu. Kenapa? Perceraian orang tua. Orang tua lu cerai. Jadi saya tinggal sama bibi di Palembang. Bibi tukang marah-marah, tukang ngatur-ngatur. Tukang marah, tukang ngatur kayak gitu. Ngebuat saya jadi penakut, nggak punya temen. Orang tua lu kan cerai. Kenapa lu nggak ngikut salah satu? Faktor cerainya karena ekonomi, Mas. Ya terus? Jadi saya dititipin ke bibi saya. Oh, jadi mereka nggak punya, bahkan nggak punya duit untuk membiayai orang lain selain dirinya sendiri. Benar. Boleh tahu nggak orang tua lu tuh sebenarnya kerjanya apa? Mak saya dulu tuh punya kontrakan di Setiabudi. Setiabudi mana? Selatan. Hah? Punya kontrakan di Setiabudi? 30 pintu. 30 pintu? Numpuk semua tuh pintunya. Ternyata jualan pintu. Enggak. Loh? Tapi tinggal di Palembang? Enggak, di Jakarta. Jadi saya tuh lahir di Jakarta. Oh, lo lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Oke, terus? 30 pintu. Orang mampu dong? Nah, harusnya. Harusnya? Bapak saya punya counter handphone 12 biji, satu butik. Maksudnya 12? Counter handphone, toko handphone. 12 counter handphone? Kayak di Blok M ada. Melawai ada. Loh. Orang mampu ini Anda? Harusnya. Apa, tahun berapa ini? Tahun berapa ya? Saya kelas... Lu lahir tahun berapa? 97. Saya kelas 5, berapa itu umurnya? Lu 97 lahir? Lahir 97. Gue 97 kuliah. Lu lagi oe-oe, gue lagi au. Ngewe, cari cewek buat ngewe. Oh, terus gitu pas umur 5 cerainya? Pas kelas 5 SD. Oh, pas kelas 5 SD. 11 tahun, umur 11 tahun. Ada ini, ada kayak lu kelihatan, perceraian itu kelihatan akan terjadi. Kan ada yang berantem mulu, jadi ini mah ketika cerai ya nggak kaget. Ada juga yang diam-diam kan, tiba-tiba cerai aja. Nah, saya tuh kayak gitu, Mas. Tapi berantem tuh sering udah dilihat di mata tuh, bapak mas saya berantem. Bukan yang udah berantem mulut, udah berantem pukul-pukulan gitu. Masa? Bener. Karena faktor ekonomi. Biasanya ketika ekonomi mulai susah, dan turun sing datu berantem mulu itu. Udah berantem pukul-pukulan. Bangkrut. Mama saya biru sini bangkrut. Saya pernah cerita sama bapak saya karena katanya tuh faktor utamanya tuh kartu kredit kata dia. Yang salahnya dia tuh dia nggak menyisihkan uang usaha dengan uang dia pribadi. Iya, jadi harus punya gaji gitu kata dia tuh. Klasik lah, itu masalah gitu. Klasik orang. Dia nyampurin pembukuan bisnis dan pribadi. Kadang-kadang ngambil duit dari bisnis gitu-gitu gitu ya. Lah pokoknya. Ya itu masalah klasik itu. Jadi sering berantem tuh, pukul-pukulan. Cerai pun saya nggak tahu. Saya lagi sekolah, tiba-tiba bapak saya ngejemput. Ayo jemput kita ke Palembang. Tapi baju udah banyak tuh di belakang. Saya sama bapak saya ke Palembang. Lu anak tunggal? 3 anak. Lu paling gede. Paling gede. Berarti lu sama adik-adik lu? Enggak, sendiri doang. Lah adik-adik lu ikut nyokap? Dititipin ke bude. Nyebar jadinya. Wow, kasihan. Terus sampai sekarang belum pernah ketemu sama adik lu lagi katanya? Kayaknya terakhir ketemu 2 tahun yang lalu. Oh iya? Tapi berarti dulu sering ketemu? Enggak juga. Saya pernah nggak ketemu emak sama bapak saya itu 7 tahun, Mas. Gila. Di Palembang. Ya Allah. Jadi bokap lu bawa ketemu bibi lu yang di Palembang udah jadi tinggal? Alasannya Mas yang lucu, Mas. Saya nggak tahu ya, mungkin bapak saya nggak pinter bohong untuk anak, nggak pinter ngasih penjelasan. Kata dia alasannya gini, udah kamu sekolah di Palembang dulu aja, biar bisa pinter bahasa daerah, katanya gitu. Kenapa harus ke Palembang ya? Iya. Belajar aja di ibu kota sebenarnya ya. Ke Depok juga muatan lokalnya bahasa Sunda. Iya juga sebenarnya ya. Ya mungkin karena mikirnya ngomong sama bocah gampang dibohongin kali. Mungkin. Tapi lu inget bokap lu ngomong gitu? Ingat. Dan waktu itu di benak lu alah bohong lu atau iya kali ya gitu? Iya, saya mikir iya kali ya gitu. Kasihan. Makanya kayaknya otak saya tuh terlalu bodoh tuh karena sering dibohong-bohongin dan percaya nih. Iya bener, gue setuju. Kalau orang suka dibohongin dari kecil, perkembangan logikanya ngaco. Iya, gue setuju itu. Kayaknya itu deh. Udah saya tuh sering dibohongin, sering dimarahin, itu kayaknya. Itu waktu lu titip ke rumah bibi lu sebenarnya udah berkeluarga? Artinya lu punya
punya teman sepantar, bukan teman ya, misalnya kayak sepupu gitu. Ada juga yang dititipin di situ. Oh, banyak. Banyak. Jadi dia punya anak 2 yang dititipin di situ, ada saya sama ada satu lagi. Dititipin di situ juga. Cuman dia orang tuanya baik-baik aja, cuman rumahnya kebanjiran. Oh. Jadi harus banyak yang direnov. Jadi dititip di situ. Dititip di situ. Nah, terus lu bilang si bibi lu ini masih hidup nggak, bibi tersebut? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Ini nggak apa-apa nih ngomong kayak gini. Nggak apa-apa. Bibi lu katanya galak. Galak banget, cerewet. Wah, cerewet banget, Mas. Tapi dia cerewet yang bagus, galak yang bagus atau? Cerewet yang bagus. Tapi sebagus-bagusnya cerewet kan Tetap cerewet. Iya juga sih. Iya. Tapi kan maksudnya ngebentuk karakter lu gitu. Enggak. Jadi nggak malah jadi saya. Gue tuh jadi takut ini, Mas, takut ngomong sama orang. Oh gitu. Karena ya? sering dimarahin tuh kayaknya deh. Wah, cerewet banget, Mas, kayak rapper bener kalau ngomong. Kayak gitu, whoop gitu. Emang ada whoopnya deh kalau marah. Bener kayak rapper ya? Iya. Whoop gitu ya. Iya bener kayak rapper sih. Kayak rapper atau kayak mobil 4Rider. Tapi lu sama dia sampai dewasa berarti? Artinya sampai remaja deh? Sampai dewasa, sampai kerja. Sampai dewasa ya? Tapi kerja cuma setahun deh. Lulus SMA, sambil kuliah kerja, di situ pindah ke Jakarta lah, merantau. Lu bilang dari lu di drop baru ketemu sama keluarga lu yang lain 7 tahun kemudian? 7 tahun. Nggak ada kontak, nggak ada apa? Nggak ada kontak. Bisa gitu ya? Kok bisa kuat ya? Nah, itu orang Mas. tuanya kok kuat gitu? Masa saya pernah ngalamin di mana sama orang tua mati rasa tau? Wah. Kayak bodo amat gitu orang. Karena nggak ngerasa deket lagi kali ya? Mungkin ya, bisa nggak sih begitu? Lu ngerasa dendam nggak? Enggak. Sampai kapan lu sadar anjing gua mah dibuang ini mah gitu? Enggak. Nggak ngerasa? Bener-bener hampa, jadi dendam enggak, cinta enggak, sayang enggak gitu, kayak biasa Kosong aja. Udah ini orang tua, udah gitu. Tapi itu rasa itu tuh balik lagi ketika saya udah gede ini nih. Tiba-tiba bapak saya suka nelpon, apa kabar segala macam. Wah, kayaknya emang ada momen di mantan tuh dia tuh nggak bisa ngasih kasih sayang lebih dengan uang apa dengan percakapan karena malu. Tapi sebenarnya dia tuh pengen kayaknya gitu. Kayaknya ya. Iya, biasanya kayak gitu bentar lagi mau meninggal tuh. Ya biarin. Tapi waktu kecil ya gue nggak tahu sih di zaman lu seperti apa. Tapi kalau angkatan gue waktu kecil nggak ada orang tua tuh jadi bahan bully. Ye nggak punya ibu, ye nggak punya bapak gitu. Lu merasa minder, malu karena nggak punya ibu gitu? Enggak sih. Nggak, lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Jadi praktis orang tua lu ya bibi lu. Iya. Suaminya galak juga. Suaminya udah meninggal. Oh jadi dia joken. Joken. Wow. Itu pun karena gue nggak punya banyak teman juga, Bang. Jadi tuh orang-orang yang kayak mau main nih, pasti mainnya ke rumah. Karena gue kagak boleh keluar sama bibi gue. Banyak banget aturannya deh. Oh ya gimana ya? Dianya juga pasti dia kan nyari duit sendiri kan? Dia apa usaha? Buka warung. Nah ya udah dia punya warung, dia nggak bisa ngontrol apa-apa. Yang penting bocah jangan keluar. Itu kali. Iya benar Iya, gitu. iya. Jadi gue yang nungguin warungnya. Tapi jadinya jaga warung. Jaga warung. Emang nyari karyawan. Tapi sebenarnya lu ngerasa nggak bahwa ini nih cara dia sayang? Ngerasa. Ngerasa sih itu. Iya. Tapi gimana ya namanya Bocah. Iya kesel di dada aja kayak. Iya. Berarti lu kuliah di Palembang? Kuliah di Palembang. Kuliah di mana? Universitas Palembang. Unpal. Unpal. Ngambil apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Lulus? Enggak. Semester 4 dong. Semester 4. Duit atau malas? Duitnya mahal, Bang. Ya, jadi nggak ada duit? Nggak ada duit. Ya kasihan juga bibi lu ya? Enggak, saya sendiri tuh, udah biayain sendiri. Oh ya? Nyari duitnya dari mana? Kerja jadi fotografer. Fotografer? Studio, tapi di studio, bukan yang panggilan. Maaf, gue ketawa karena nggak ada tampang sih sebenarnya. Ya makanya, jadi model lebih jauh. Oke, balik ke layar lagi. Ya, lu belajar fotografi dari mana berarti? Tadinya gue ngelamar cuman masang bingkai doang. Oh. Kerja sama Cina nih gue. Si Koko tahu kayak, lu mau kuliah? Ya udah lu sono ke atas belajar sama fotografer. Diajarin tuh sama dia ngedit, ngambil gambar, main-main kameranya gimana. Kokonya untungnya baik tuh. Dan bisa tuh. Bisa. Akhirnya geser. Dan nolong akhirnya. Nolong. Tapi lama-lama tetap nggak kuat. Lama-lama nggak kuat bayarnya. Atau mungkin karena duitnya kesurat sama yang lain kali, lu narkoba, main cewek. Kagak, Mas. Di Palembang emang enggak. Baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Lu ketemu istri lu di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Setelah berapa lama tuh jadi fotografer terus lu pindah ke Jakarta? Umur berapa pindah ke Jakarta? 2 tahun. Umur berapa? Umur 2018. 2018. 21 berarti. 21. Pindah ke Jakarta tuh.
udah tahu mau kerja di mana, udah tahu mau tinggal di mana, atau kan ada juga yang bener-bener udahlah modal nekat aja. Nah, pegangan gue bisa moto nih, Mas. Ada pengalaman moto nih. Ngelamar di Jakarta, ngelamar studio foto. Ternyata tuh studio foto tuh harus cepet. Kalau misalkan ada posisi kosong fotografer tuh harus cepet langsung diisi. Sementara lu ngirim dari Palembang waktu itu posisinya? Udah di sini, ngirim. Jadi banyakan nganggurnya. Oh. Banyak nganggur. Terus? Nggak fotografer dulu tuh, kerja di gudang Alfamart gua. Gudang Alfamart? Alfamart mana? Ini, Gunung Sindur. Gunung Sindur itu mana? Parung. Di Parung, oke. Berapa lama di situ? 3 minggu. Apa yang aneh atau unik dari kerja sebagai petugas gudang Alfamart? Kan gue nggak ada bayangan tuh. Nih, dibohongin orang lagi nih gue lagi-lagi nih. Ngelamar nih. Kan ngumpul tuh orang-orang pakai baju putih yang penuh harapan ini. Pelamar-pelamar kerja itu ya, orang-orang baju putih penuh harapan. Jadi ngobrol-ngobrol, lu pengen jadi apa? Jadi pramuniaga, lu jadi apa? Ada satu orang kayak provokator gitu ngomong kayak, mending di gudang aja, gudang enak, kerjanya nggak susah, cuma ngangkatin ciki, kacang, kata gitu. Ngisi lah gue di gudang, karena pikir gue enak kerjanya, nggak panas. Juga dia pikirnya waktu itu. Ngisi, nah pas banget gue masuk bulan puasa, ada namanya seasonal. Jadi yang diangkatin sirup. Berat berarti. Fanta 1 liter. Kerja sehari bangun harus ngerembet tembok. Kasian berat-berat. Iya. Tapi duitnya oke. Duitnya oke. Tapi setiap hari saya minum pil kita, Mas, biar nggak sakit pinggang. Di duitnya UMR atau UMR. Waktu itu masih 4 deh. Berat tapi waktu itu. Berat di badan. Secara kesulitan otak mah nggak terlalu. Lebih ke fisik. Terus akhirnya nggak kuat. Terus geser ke? Baru fotografer lagi di daerah Sawangan Depok. Itu lama tuh di situ. Sebelum di Limbat tuh. Fotografer tuh berarti fotografer studio kayak orang mau pas foto gitu atau orang mau foto keluarga gitu. Oh. Berarti banyak urusan tuh kalau keluarga gitu ya? Iya. Aneh-aneh tuh pas itu. Wih, aneh-aneh luar biasa, Mas. Apa yang lu inget? Aduh, ini ngomongnya gimana ya? Kenapa? Saya pernah motoin orang kekurangan mental, Mas. Aduh, gimana? Jahat nggak sih ini ngomongnya? Gak apa-apa kan pengalaman? Iya. Jadi kan kami fotografer tuh kalau baju lecek kayak gitu tuh ditarik gini nih biar rapi. Nah udah disusun. Nah dia tuh diri di depan karena anak kecil. Saya rapin baju, melompat ke muka, Mas. Tuh gitu. Untung kagak megang kamera, ganti rugi. Takut dah itu. Enggak, kan namanya bocah. Tapi ngelompat ke muka, Mas. Nggak pernah lu ngeliat ada orang ngelompatnya ke muka ya? Iya. Mungkin gemes kali ya sama lu. Mungkin Mas. Nah, soalnya pasti kalau foto-foto kayak gitu kan apalagi keluarganya ribet, biasanya ibunya yang ribet, bapaknya diem aja, bapaknya galak, kayak gitu-gitulah. Sering tuh. Itu udah makanan sehari-hari ya? Iya. Nah, terus nyambungnya ke Limbat gimana? Oh, stand up-nya di mana? Di Palembang sama stand up? Di Palembang di cerita tadi, waktu kuliah berarti? Nah, pas kuliah tuh stand up. Pindah ke Jakarta nih nggak stand up. Siapa senior lo waktu itu stand up di Palembang? Pedro, betul. Terus? Ali selintingan sama saya. Oh, Ali tuh selintingan. Ali Alka. Dia juara 1, opener gue itu. Dia juara 1, juara 4. Oke, terus pindah ke Jakarta nggak stand up, tapi terus nyambung ke Limbat gimana ceritanya? Lu sempat moto Limbat? Enggak. Jadi pacarnya teman saya di studio foto, dia konten kreatornya Ucok Baba. Random banget hidupnya. Sumpah. Tahun berapa tuh berarti? Kok udah ada content creation? Ini pas pernah denger berita ini nggak sih, Mas? Ucok Baba dipalak preman. Oh, pernah dengar? Nah itu, pokoknya deket-deket selang waktu itu tuh. Oh, oke. Ucok Baba dipalak preman, itu dia konten kreatornya. Nah, terus kayak gitu dia ngasih info. Saya minta, pengen dong kerja sama artis juga gitu. Tadinya ditawarin jadi videografernya Daus Mini. Masih pendek gitu kan. Emang satu aliansi kali ya mereka ya? Nggak tahu, capek kan syuting nunduk mulu. Anjing. Iya bener juga. Harus high level jatuhnya jongkok mulu nih kelihatannya ya. Oke. Ditawarin tuh, kata saya, yang ini aja yang normal-normal aja, benar dikasih Limbat. Iya sih, tubuhnya tingginya, normal. Kelakuannya aneh. Lu tuh nempel sama Limbat setelah Limbat jadi grand finalis The Master? Enggak, itu udah 2019 itu. Udah jauh berarti ya? Iya, 2019 sampai 2020 itu. Dan itu sebagai content creator Limbat? Videografer. Kok kerjanya ngapain? Limbat butuh videografer buat apa? Buat penelusuran. Jadi Limbat tuh punya YouTube, YouTube-nya dia, YouTube-nya anaknya. Anaknya namanya siapa? Ada Dika namanya. Nah, anaknya ini juga sulap juga, magician juga? Bukan.
orang biasa lah. Biasa. Tapi suka mistik. Nah, habis itu dibikinin YouTube, saya tuh yang megangnya. Megang buat ngerekam. Jadi syuting tuh setiap hari tuh jam 12 malam. Pertama di wawancara kerjanya sama siapa? Sama Limbat nggak? Sama Limbat. Nggak wawancara, Mas. Oh, langsung aja? Bisa baca pikiran itu orang. Masa? Sumpah. Masa? Sumpah. Gimana? Pernah ada momen saya ini lagi duduk di depan rumah Limbat. Dia tuh dateng, abis syuting film Kian Santang. Sumpah ini nggak bohong. Dia ngomong gini, dalam hati saya ngomong gini, buset ini artis bawa obat diketek. Kayaknya baru selesai di hati ngomong, itu ketek udah nyampe sini. Udah begini, prat, baunya masih Allah. Digituin sama dia? Iya. Berarti emang lu udah udah satu chemistry aja kali, bukan baca pikiran. Mungkin ya. Iya, udah deket aja gitu. Tapi maksud gue, dia kan soalnya kan kalau nggak salah ada logat kan? Iya. Iya, apa sih dia? Logatnya Tegal. dia? Tegal. Iya benar. Gue ingat karena gue pernah ketemu sama dia di RCTI. Gue lagi syuting, gue nggak tahu Bombastis apa Hole in the Wall. Dia nyamperin gue bilang, wah Limbat nih. Gue nggak pernah dengar suara dia sebelumnya. Tiba-tiba dia nyamperin gue bilang, Mas, foto Mas gitu. Diajak foto sama Limbat lucu banget. Foto deh gue sama dia dan ada logatnya ya Tegal ya. Tegal. Medok gitu berarti. Iya, lucu banget ya. Tapi emang wajar kan kayaknya kalau dia diem daripada pesonanya serem gitu. Tapi iya benar sih. aja kayak kue, Mas. Nggak nyambung sih, harus diakuin. Tapi sekarang dia udah ngomong kan? Enggak. Atau masih ya? Masih. Oh masih ya, hebat. Kuat juga tuh orangnya. Iya. Nah terus udah gitu berarti kontennya apa dong kalau dia nggak ngomong? Gua nggak pernah nonton sih. Horor. Terus ngapain dia? Ngambil mustika, betuah begitu. Bohong-bohongan ya? Beneran, Mas. Mukanya gitu sih. Lu nggak enak ya, Limbat mungkin nonton. Iya. Lu hubungan masih dekat nggak sama Limbat? Masih dekat. Menurut lu Limbat menipu nggak dengan konten itu? Saya beberapa hal tuh pernah diajarin sulap sama Master. Tapi beberapa hal juga. Manggilnya Master? Master manggilnya. Tapi beberapa hal saya juga pernah ditunjukin ilmunya dia. Oh. Jadi saya bingung nih, pernah diajarin sulap tapi pernah juga ngeliat ilmunya. Jadi bingung tuh gimana tuh cara. Apakah ini benar, kadang apa ini kan bohong gitu. Ada nggak ilmu yang diajarin atau dia perlihatkan yang membuat lu, ini gimana ya caranya? Ada namanya Jin Al-Amarada, Mas. Apa? Jin Al-Amarada. Itu jin? Jin, dia manggil jin. Dia manggil jin? Oke, Jin Al-Amarada. Kata dia. Jadi kayak di dalam ruangan, kami disuruh beli ini nih. Beli kelapa, beli kembang, terus teh manis, ada 7 gelas, kopi pahit ada 7 gelas gitu. Dimasukin dalam ruangan, semua orang di luar. Terus dibaca-baca mantra gitu, tiba-tiba pada meledak di dalam. Dar. Sumpah. Tapi nggak tahu itu beneran apa enggak, karena di sisi lain saya pernah diajarin sulap. Tapi logikanya nggak nemu aja waktu itu? Nggak nemu sama sekali. Karena kalau petasan, tapi kan airnya, gelasnya penuh air ya? Pasti bau mertisiu gitu tuh. Iya, tapi nggak bau? Nggak bau. Tapi mungkin itu kali bau mesiunya tuh, tapi mesiu mah kenceng banget ya. Tadi gue pikir bau mesiunya ketutup sama Bau bunga kopi. atau kopi gitu. Nah waktu itu jadi kami berpikir kayaknya bohongan nih. Ada yang senior yang udah kerja udah senior nantang Master. Coba Master di tempat terbuka. Dicobain di tempat terbuka dengan mata telanjang nih kita lihat itu botol meledak, Mas. Tanpa ada cahaya gitu, kalau bahan peledak kan ada cahaya gitu. Ya. Dia enggak langsung dang gitu. Ya untuk orang yang nggak ngerti logikanya sih kayak sulap ya, tapi mungkin setelah kita tahu, oh ternyata itu penjelasannya. Mungkin. Iya. Tapi dia tuh berarti job sehari-harinya apa berarti? Sulap. Kalau kita kan stand up comedian dipanggil untuk stand up. Kalau dia dipanggil untuk sulap, Mas Yan? Sulap. Kadang dia juga ini, Mas. Nyembuhin orang itu. Kalau orang penyakit mistik. Percaya nggak, Mas? Gak percaya sih. Saya juga sebenarnya. Tapi saya pernah di situ, nggak percaya aja saya. Kamu juga kerja di situ ya? Terus yang membuat lu berhenti apa? Gajinya, Mas, udah mulai turun. Karena saya tuh bukan digaji yang per bulan, digaji tuh per konten view. Iya, per view YouTube, bukan per view. berkonten. Karena lu tanggung jawabnya terhadap YouTube-nya, bukan hanya sekedar kontennya. Bukan. I see. Jadi kalau view-nya banyak, lu dapatnya gede kan. Lu dapat berapa persen dari AdSense gitu kali ya? Iya. Oh, I see. Kalau lagi dikit. Oke, terakhir gaji yang saya terima tuh turun udah sampai 600.000. Sempat paling tinggi berapa? Paling tinggi pernah 6 juta. Wah, lumayan juga ya. Tapi itu dari 5%, Mas. Hah? Dari 5%. Maksudnya? 6 juta tuh 5% dari penghasilan penuh. Oh, dari AdSense-nya. Oh, lu dapat 5%. Berarti gede banget ya.
Terus udah gitu berhenti karena ya udah langsung ngomong sama Limbatnya gimana, Master? Saya mau Enggak. Enggak gitu. Kan dia bisa baca pikiran gitu. Ya. Oh gitu. Gitu. Iya. Enggak, saya pindah langsung udah di sini nih, udah di Comika. Ngomongnya? Ngomong aja, saya berhenti ya Master, saya ada keluarga. Maksudnya? Ya ada keluarga, harus nyari gaji yang lebih besar gitu. Ya nikahnya berarti di mana tuh? Momen yang mana? Nikah tuh momen pas udah di Limbat. Bukan di studio foto. Ketemu dia di Ketemu dia waktu itu temennya teman saya di studio foto. Diajak ke situ naksir. Wah, boleh juga ini. Dapat istri lu? Cakep, Mas. Belum pernah ketemu. Terus kok dia naksir sama lu? Kalau lu naksir sama dia sih gua nggak kaget. Kok dia naksir sama lu? Ya, yang namanya jodoh kan harus dijebak. Dijebak. Tapi lu pernah nanya gak sih? Kan kadang-kadang suka nanya, kamu kenapa sih mau sama aku? Pernah nanya gitu gak? Dia nggak pernah jawab serius, Mas. Kalau ditanya pasti, aku juga nggak tahu. Mantan-mantan dia masa angkatan darat semua. Kecuali, Mau sama saya. mungkin ini kali justru dia capek sama yang serius-serius galak-galak, Mungkin. pengennya yang lucu-lucu. Mungkin. Tapi menyesal kan. Kenapa menyesal? Oh, sering banget ini berantem. Lu? Ya, namanya juga pernikahan. Iya, cantik. Kasian dia. Boleh kasih lihat ya? Boleh. Ya. Malah jadi kayak nyambung gitu sama badan gue. Iya. Cakep istri saya mah. Kenapa dia apa ya? Ya menurut gue sih kayaknya sih dia lebih kecapek ketemu tentara aja sih. Mungkin. Kalau berantem biasanya urusan apa? Sama ngebantuin dia di rumah. Oh iya, waktu itu gue ingat ada kasus apa ya? Apa ya? Lu berantem via WhatsApp, apa sih yang diomongin sama anak-anak? Iya, yang Devita. Pokoknya intinya Bini Pirja marah-marah tuh udah ngatain bangsat kata gitu lah. Oh iya, mereka anak-anak ngelihat WhatsApp-annya. Lu dibilang bangsat. Kasihan. Siapa nama istri lu? Nurul. Nurul. Jangan panggil Firza bangsat. Dia Firza monyet. Jangan bangsat. Tapi emang kenapa nggak pernah lu bantuin dia? Bukan nggak pernah ngebantuin, Mas. Bingung, bosan tau ngerjain kerjaan rumah. Lah, ya kan semua, apalagi dia juga bosan. Tapi kan harus. Pekerjaan apa yang diharapkan sebenarnya? Nyuci? Enggak, dia Nyapu. tuh cuman ini jagain anak. Ngapain ngejagain anak? Nggak sayang? Sayang sama anak. 2 jam pertama. Seterusnya tuh bosen, Mas. Nyuapin dia makan tuh kan ngantuk loh, Mas. Tapi nanti ketika udah gede tuh lu rindukan loh, kehilangan momen itu loh. Ya paling ngerindunya 2 jam pertama juga. Kayaknya sih lu ngerasain ini deh, ini gejala yang didapatkan sama orang tua lu dulu. Mungkin apa ya? Orang tua lu nggak sayang sama lu nggak sayang. Bukan nggak sayang ya, detach gitu, nggak terkoneksi, nggak ada koneksi antara lu dengan orang tua lu. Lu sebagai orang tua juga jadi nggak ada koneksi kali ke anak lu. Nih ekonomi susah dititipin juga nih anak lu ke bibi nih. Enggak, tapi justru saya nafsu banget, Mas, nyari duit, Mas. Tapi ya keluar nyari duit gitu. Walaupun nggak ngurus anak, tapi saya ada alasan nyari duit loh, gitu. Ya, mungkin intinya adalah gue pengen istirahat gantian kali gitu. Ya, Mungkin istri saya mikir nggak gitu. mau. Gue sih, Nurul saya setuju sekali lah. Tapi kan lu pindah ke sini kan pertama kali masuk di Comika Space kan? Enggak, masuk Bonar. manajemen ya. Ininya Bonar. Jadi ini personal asistennya Bonar waktu itu. Cuman nggak cocok kayaknya ya, lu pelupa segala macamnya nggak sih? Enggak, saya nggak pelupa, emang jelek aja, Mas. Apanya? Sayanya kayak nggak cocok jadi Kerjanya jelek. Iya. Bukan, sayanya mukanya jelek. Nggak mungkin. Kayak nggak cocok buat ketemu orang kayaknya gitu. Akhirnya geser ke Space. Geser ke sepi. Lebih kerasan, cocok karena megang kamera juga segala macam. Moto kan lu moto juga kan dia sering. Pokoknya produk-produk foto-foto di sini tuh Firza Monyet. Saya salah satunya pernah difoto beberapa kali. Terus udah gitu geser ke Iva. Geser ke Musdalifah. Iya, Iva bos lu sekarang. Bos Gimana? saya. Bos lu gimana? Baik. Lu bilang sama gue katanya Musdalifah Basri bangsat katanya. Enggak ada. Dia saya nilai ngomong. anjing kata lu. Enggak ada. Baik Musdalifah. Walaupun memang kalau kita kenal Musdalifah pertama kali mukanya kayak jutek. Emang gitu lah Kayak mukanya muka kan? kenceng begitu ya? Iya, emang gitu mukanya. Aslinya emang baik banget. Iya. Iva. Tapi lu berarti dari yang kerja di Comika untuk banyak, akhirnya kerja fokus untuk satu orang, Iva. Gimana rasanya kerja sama Iva saja? Wah, itu tuh yang Lu apa ya kerjanya rasanya? kan bantuin dia bikin konten kan, ngedit juga. Iya, semua konten-konten viral dia berarti lu yang ngerjain. Iya. Respect. Tapi ini Mas yang bikin, jadi di Space ini kan banyak orang rame, kerjainnya ngatain semua orang yang ada di Ya, dunia betul, ini kan betul. seru gitu. Nah di Iva, saya kayak masuk penjara gitu. bukan kerjanya nggak enak, tapi kayak nggak punya temen gitu kayak gimana sih? Ya ketemu orang gitu aja. Iya. Ketemu Dianioy, Iva, Dava, Satori,
Si siapa anak-anak yang suka bantuin dia? Deki. Iya, Deki Sutrisna, iya. Ketemu itu lagi jadi bosan. Nah, mereka obrolannya sehat. Mereka sholat, Mas. Lu? Enggak. Kenapa enggak? Enggak pernah, emang enggak pernah aja gitu. Jadi pergaulan. Emang gua kurang nyontohinnya ke lu. Bunyinya kenapa gitu? Tapi enggak, maksudnya tuh pergaulan di situ positif banget, Mas. Bagus dong. Nggak ke bawah lu? Enggak ke bawah, Mas. Saya tahan. Makanya tapi gue mau ngomong sering-sering ke sini, tapi tempat lu bekerja jauh sih ya. Sering saya ke sini, masih sering nongkrong sama Bang Putra. Mana gue setiap kali ke sini nggak ada lu. Tapi nggak ke sini, nongkrongnya tempat lain, Jaksel juga. Iya, nggak ke markas. Nggak ke markas. Di titik apa tuh kemudian lu bilang, kebanyakan nih cerita gue harus jadi pertunjukan, tuh di titik apa? Cuman mikir kayaknya ini harus diceritain deh. Oh, terutama si kejadian itu. Emang kejadiannya baru ya? Kejadiannya udah lama. Tapi nempel di benak lu? Nempel di benak saya. Jadi penasaran gue. Kapan tanggalnya? 16 Desember. Di mana? Markas Comika. Markas Comika. Tiketnya dibeli di mana? Tiketnya di Tip-tip. Udah tersedia nih sekarang nih? Belum. Oh, belum. Mulai kapan rencananya? Presale tanggal 25 harusnya sih. 25 September. Oke, ya harusnya sih udah tayang sih pada saat ini. Ada opener, ada MC segala macam? Opener ada. Siapa? Bonar Manalu. Bonar Manalu yang lu jadiin opener? Bona. Respect. Oke, terus? Putra Patinama. Wes, oke. Abang-abangan. Alwan Raksasa ada, anak Jaksel. Alwan. Namanya aneh-aneh aja. Alwan Raksasa ini siapa? Kenapa dia lu pilih? Kalau yang lain kan kita ngerti. Nah, gue tuh dikasih tahu Aji, Mas Panji. Aji mana? Aji DPR, Aji Kurus. Aji DPR ya? Dia ngomong gini, kalau misalkan bikin spesial show tuh, kayaknya opener tuh yang pertama, siapa yang lu sukain. Terus siapa orang yang kayaknya nih bagus nih di komunitas, tapi belum dapat panggung aja. Sama satu lagi, orang yang kira-kira bisa menggiring di materi lu gitu. Ngegiring elunya gimana orangnya gitu. Oke. Nah, yang ngegiring tuh apa? Putranya? Bonar. Yang lu suka Putra. Yang suka Bang Putra. Alwan. Si Alwan Cuaca, siapa? Raksasa. Alwan Raksasa adalah si anak komunitas Jaksel yang mau lu kasih panggung. Oke, kalau gitu. Saya doakan sukses pertunjukan Anda. Amin. Korban Ibu Kota. Gue juga penasaran seperti apa isinya, kasus apa yang dia bahas. Kita mesti nonton sekali lagi tanggal 16 Desember. Baik. Oke. Ada lagi informasi penting yang nggak sempat gue tanya? Udah keluar semua? Udah. Tapi saya nanya boleh nggak? Boleh. Saya ada kebingungan ini nih, Mas. Nggak apa-apa kan, orang nanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman mereka aneh aja tadi ngeliat lu. Mau nanya apa? Nih, kan ini spesial tuh kan main santai aja gitu. Ya emang kita mau bercerita tujuannya. Tapi kan kita emang harus ngelatih materi kan untuk di open mic. Tapi kan kalau di open mic, kalau kita mainnya lambat, emang mainnya punchline-nya biasa aja, kan jadinya anyap, nggak begitu kuat. Goyang nih mental nih. Tapi di sisi lain kayaknya spesial tuh emang harus santai-santai aja. Nggak juga, ada spesial darder, semi spesialnya darder dor, awe juga darder nggak santai. Kalau tergantung tipikal komikanya kan, Erwin memang bawanya santai gitu kan, ya, tergantung beda-beda. Cuman ya mau santai mau darder yang penting lucu aja. Yang kita tunggu kan sebenarnya kan si brand of comedy-nya Firza Monya ini kayak apa sih gitu. Ya udah lu bawain aja joke yang lu suka. Kumpulin 10 menit, 15 menit. Nanti kalau enggak pakai markas Comika kayak biasa aja. Nah, kadang kan suka bikin kayak persiapan menuju special full set lu latih gitu. Nggak apa-apa, cobain aja. Sekarang yang udah di open mic-in berapa menit kira-kira? Udah 30. Oke. Rencananya mau berapa? Sejam? Sejam aja, Mas. Oke, kalau begitu. Sukses buat lu. Sukses. Semoga jadi pembuka spesial-spesial lain. Gokil. Saya pengen rutin tapi. Semoga aja. Respect. Oke, kalau gitu. Kita tunggu rutinitasnya. Dan moga-moga dari Firza Monyet dia naik kelas menjadi Firza Gorilla. Thank you. Bye-bye.